Yo guys, kembali lagi bersama saya. Si jangan komen, tapi harus komen terhadap propaganda Malay DS. Malaysia is honored to announce that its breakfast culture, one of the nation's food traditions, has been added to UNESCO's representative list. I want to express my appreciation to the Intergovernmental Committee for this recognition. This acknowledgement is a historic milestone for Malaysia, as it is our first nomination related to food culture submitted to UNESCO. Breakfast culture in Malaysia is more than just a meal. It plays a vital role in fostering social interaction and engagement in our plural multi-ethnic society. Dari pihak Jabatan Warisan Negara, saya mengucapkan syukur atas pengiktirafan budaya sarapan di Malaysia. Pengalaman menjamu selera masyarakat pelbagai etnik sebagai representative of the Intangible Cultural Heritage of Humanity UNESCO. Nasi lemak dah jadi makanan favourite masyarakat di Malaysia. Kalau pergi mana-mana pun mesti nak cari nasi lemak. Jadi dengan pengiktirafan UNESCO, saya sebagai komuniti akan memastikan budaya ini terus dilindungi dan dilestarikan. Dengan pengiktirafan ini, saya akan lebih bersemangat untuk terus belajar menambah baik skill dan ilmu membuat teh tarik serta bersedia untuk mewariskan kepada generasi muda. Sebagai pengamal, saya akan sentiasa bersedia untuk menurunkan ilmu menambah roti canai agar budaya sarapan ini dapat dilestarikan. Tahniah kerana Malaysia mendapat pengiktirafan untuk budaya sarapan kita. Budaya sarapan di Malaysia memang menarik kerana kepelbagaian bangsa dan agama berjaya disatukan melalui makanan. It's good to hear that our breakfast culture in Malaysia is recognized by UNESCO. My deepest gratitude goes to everyone who has contributed to this achievement. Let's work together to ensure this tradition is safeguarded for future generations. I believe that UNESCO recognition of this practice will elevate the unity of our culture, value and celebrate our rich culinary tradition. On behalf of the Ministry of Tourism, Arts and Culture Malaysia, I would like to extend my heartfelt gratitude to everyone who contributed to the success of this nomination. Let us unite in our efforts to safeguard this cultural legacy and ensure it thrives for the generations to come. Terima kasih. Oke guys, seperti yang kita ketahui, Malaydes ini adalah bangsa yang hina ya guys ya. Mereka hina karena perbuatan mereka sendiri ya guys ya. Dan seperti yang kita ketahui, Malaydes ini adalah bangsa si pemakan hoak dan alergi terhadap fakta ya guys ya. Dan seperti biasa, saya selalu mengingatkan bahwa Malaydes ini adalah bangsa yang suka terhadap diskriminasi ya guys ya. Dan mereka melakukan demo besar-besaran bukan terhadap diskriminasi ya guys ya, tapi terhadap anti diskriminasi seperti video berikut ini. Kita lihat demonstrasi terbesar di Malaysia sepanjang sejarah abad ke-21 ini itu adalah demonstrasi menolak beratifikasi ICER yang menempatkan semua manusia itu setara. Ya, demo terbesarnya mereka itu adalah demo menolak disetujuinya kebijakan anti diskriminasi, ya, bukan mendemo diskriminasi mereka, tapi mendemo anti diskriminasi. Mereka demo besar-besaran karena ingin tetap mendiskriminasi Cina dan orang India di sana. Kita lihat ini bagaimana kata-kata mereka. Hidup Melayu! Hidup Melayu! Hidup Melayu! Hidup Melayu! Kami bantah ICER! Kami bantah ICER! Amin! Ya, kita dengarkan ya bagaimana mereka berteriak Allahu Akbar untuk satu ide yang membeda-bedakan manusia itu berdasarkan rasnya. Mereka membuat agama yang diturunkan
untuk menempatkan semua manusia itu tidak peduli apapun rasnya setara ini menjadi dalam satu demonstrasi yang untuk membedakan manusia berdasarkan ras. Ya. Dan Malaides sekarang yang koyak rabak mulai kepanasan ya guys ya, sehingga melakukan nih, dia playing victim, menuduh kita yang lebih dulu mencari masalah ke Malaides ya guys ya. Padahal Malaides ini lebih dulu atau sering sekali sebelum adanya kontra narasi menghina dan merendahkan Indonesia ya guys ya. Nah, maka dari itu bermunculanlah orang-orang yang melakukan kontra narasi ya guys ya, seperti Bang Winwan Nur, Kokori, Mang Cek Bola, dan lain-lain ya guys ya, untuk memberikan perlawanan terhadap propaganda Malaides yang merendahkan kita bangsa Indonesia ya guys ya. Dan seperti yang kita ketahui, Malaides memiliki 27 LSM yang bertugas untuk mengacak-acak Indonesia ya guys ya, seperti pada video berikut ini. Naratif. By the way, gue cuma sebut satu merek dari Malaysia. Di total ada 27 LSM di Malaysia yang spesifik bikin program propaganda menghancurkan Indonesia. Hari ini gue cuma mention sama lu New Naratif guys. Ya. Malaides mengaku atau memang kurs ringgit di atas Indonesia ya guys ya, tapi mereka yang mengaku ringgit power lagi tidak mampu membeli beras di kita ya guys ya. Mereka ingin membeli beras premium milik kita yang seharga 18.000 sampai 19.000 ya guys ya, ditawar dengan harga di bawah 10.000. Malaides mengaku ringgit power lagi tapi tidak mampu membeli beras kita ya guys ya, dan ingin membodoh-bodohi kita ya. Seperti yang kita ketahui, Malaides ini di media sosial lebih tepatnya media mereka ya guys ya, sering menampilkan 60% berita negatif tentang Indonesia, dan berita positifnya itu pun dipilah-pilih ya guys ya oleh para Malaides ini untuk ditayangkan di media mereka ya guys ya, sehingga itu membuat mereka memandang orang-orang Indonesia ini bodoh ya guys ya, sehingga mereka ingin menipu kita dalam hal memberi beras ya guys ya. Tapi seperti yang kita ketahui, menteri kita bukanlah orang bodoh dan langsung menolak tawaran dari Malaides ini untuk memberi beras premium kita di bawah harga 10.000 ya guys ya. Nah, lanjut, Malaides ini seperti biasa merasa kita menjilat-jilat mereka ya guys ya, ingin bekerja di negara mereka yang tidaklah maju itu. Kenapa sih mereka tidak maju? Karena orang-orang Malaides tipe M ini adalah orang-orang pemalas, dan yang menopang negara mereka ialah tipe I dan tipe C ya guys ya. Karena tipe M-nya ini adalah orang-orang yang sangat pemalas ya guys ya, dan suka menghina, suka diskriminasi, karena mereka memiliki otak sebesar biji kacang seperti ikan mola-mola ya guys ya. Lagi satu, saya bingung kenapa orang-orang Malaides ini sangat membenci atau sangat takut terhadap proyek kelapa sawit kita ya guys ya. Seperti yang kita ketahui, 50% kelapa sawit dari dunia ini berasal dari Indonesia ya guys ya. Dan karena itulah Malaides takut kalau usaha dari atau produk kelapa sawit kita ini terus menerus menguasai pasar dunia ya guys ya. Dari 50% bisa saja menjadi 80% penyuplai kelapa sawit di dunia ya guys ya, yang dimana itu akan membuat kita menjadi negara maju ya guys ya, sedangkan Malaides akan merasa inferior. Maka dari itu mereka sangat membenci atau sangat tidak mendukung dalam proyek kelapa sawit kita ini ya guys ya. Lagi satu, seperti yang kita ketahui, orang-orang Malaides ini sangatlah membenci orang-orang Indonesia, terutama yang beretnis Jawa ya guys ya. Di mana-mana saya menemukan komentar-komentar orang-orang Malaides ini yang merendahkan dan menghina orang-orang Jawa ya guys ya. Mereka
sangatlah membenci orang Jawa. Maka dari itu kita juga harus melakukan hal yang sama. Kita tampolin mereka dengan fakta, karena mereka adalah bangsa yang alergi terhadap fakta ya guys ya. Maka dari itu kita hantam si Malaides ini dengan fakta, sehingga mereka akan koyak ya guys ya. Untuk para TKI di Indonesia ya guys ya, yang ingin bekerja di luar negeri, saya sarankan untuk tidak memilih bekerja di Malaides ya guys ya. Karena di Malaides ini sangatlah menghina para pekerja kita ya guys ya. Para pekerja di luar negeri kita dipandang rendah dan dipandang cabul oleh orang-orang Malaides ini ya guys ya. Maka dari itu kita atau orang-orang kita yang ingin pergi ke luar negeri, saya sarankan sekali lagi untuk tidak memilih Malaides ya guys ya, karena berbahaya. Baiklah, sekian video dari saya. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Merdeka. Nampaknya channel YouTuber Indonesia yang hina-hina negara Malaides akan segera padam. Jadi sebenarnya macam ni bro, you mess with wrong person. Salah orang you cari pasal. Aku sama YouTube ni rapat lah, ada connection. Jadi beginilah, setelah saya fikir masak-masak, walaupun aku sangat benci apa yang kau buat, tapi aku beri kau satu peluang lagi. Kalau kau tak nak channel kau padam, kalau kau tak nak channel kau kena terminate, kau harus minta maaf kepada rakyat Malaides. Buat video permintaan maaf kepada Malaides.